Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak, materi akhlak terpuji, yaitu ikhlas. Nah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar anak-anak dan tetap semangat. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat terpuji kreatif, rendah hati, dan sopan santun. Hari ini kita akan belajar tentang sifat terpuji yang keempat, yaitu ikhlas. Nah anak-anak, mari kita belajar membaca bersama-sama ya. Perhatikan baik-baik agar kalian dapat memahami materi dengan baik. Ikhlas adalah berbuat sesuatu tanpa pamrih. Ikhlas termasuk sifat yang terpuji yang dimiliki para nabi dan Rasulullah dan orang-orang yang solih. Mereka dalam hidupnya selalu baik kepada siapa saja tanpa pamrih apapun. Apabila memberi sesuatu kepada orang lain, tidak mengharapkan balasan apapun, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Contoh perilaku Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah mendapat sodakoh berupa uang yang banyak. Pada waktu itu, segera memanggil para sahabat agar menyampaikan kabar. Barang siapa yang memerlukan bantuan, segera datang kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau membagi-bagikan sodakoh kepada semua yang datang sampai habis. Bahkan ada lagi yang datang terlambat. Kata Rasulullah, karena sodakohnya sudah habis, maka kamu mengambil saja apa yang kamu perlukan kepada tetangga sebelah. Nanti aku yang membayarnya. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Artinya, dan mereka tidaklah diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Marilah kita berusaha memiliki sifat ikhlas ini agar menjadi orang mukhlis. Mukhlis adalah sebutan untuk orang-orang yang ikhlas anak-anak. Nah, contoh-contoh sifat ikhlas. Yang pertama, menolong tanpa pamrih. Ketika ada orang yang kesusahan, misalnya terjatuh dari sepeda motor, kemudian kita menolongnya, kita ikhlas. Kita tidak mengharapkan imbalan. Misalnya, tidak mengharapkan diberi uang, tidak mengharapkan diberi hadiah. Nah, itu namanya sifat ikhlas. Kemudian yang kedua, berbuat segala sesuatu karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya seperti beribadah, kita melaksanakan sholat bukan hanya karena tugas, bukan hanya karena kewajiban, tapi karena kita memang betul-betul niat beribadah hanya untuk menyembah kepada Allah, mengharap ridho Allah. Kemudian misalnya kita belajar bukan hanya karena ingin mendapatkan nilai yang baik, tapi karena kita betul-betul ingin mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan ridho dari Allah. Kemudian yang ketiga, beramal tanpa mengharapkan imbalan. Misalnya ada orang yang minta-minta atau pengemis, kemudian kita memberikan sodakoh. Kita betul-betul ikhlas ingin menolongnya, ingin memberikan sodakoh kepadanya, bukan karena misalnya karena ada bu guru, ada pak guru, supaya kita dinilai sebagai orang yang baik, yang dermawan, terus kita kasihkan amal. Nah itu namanya nggak ikhlas.
Tapi kalau kita ikhlas, meskipun tidak ada pak guru, tidak ada bu guru, saat ada orang mengemis, saat ada orang yang meminta-minta, kita berikan sedekah untuknya. Itu namanya orang yang ikhlas, mengerjakan segala sesuatu hanya karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita semua bisa menjadi orang-orang yang ikhlas ya. Nah, sekarang anak-anak, tugas kalian adalah merangkum, membuat ringkasan materi tentang sifat terpuji ikhlas. Tulislah menggunakan bahasa Indonesia dengan rapi, tulis di buku tulis Akidah Akhlak ya anak-anak. Selamat belajar anak-anak dan selamat mengerjakan tugas. Ustazah yakin kalian mampu dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Semangat anak-anak. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.